Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 8 tentang keuangan daerah. Kecenderungan lainnya pasca program reformasi ekonomi di berbagai penjuru dunia pada tahun 1940-an dan 1990-an adalah adanya desentralisasi ekonomi. Desentralisasi ekonomi ini berada dari desentralisasi politik meskipun sangat terkait erat. Desentralisasi fiskal, desentralisasi pengambilan keputusan manajemen publik, proliferasi lembaga penyedia layanan yang didukung dengan pembiayaan campuran swasta atau publik. Di antara berbagai jenis desentralisasi tersebut, desentralisasi fiskal memperoleh perhatian besar karena berkaitan langsung dengan hubungan fungsi pengeluaran dan pemasukan antara tingkatan atau jenjang pemerintahan yang lebih rentan dan yang lebih tinggi. Dua pakar tersebut mengungkapkan pendapat Bank Dunia bahwa desentralisasi fiskal dan devolusi merupakan dua hal yang dibutuhkan untuk membentuk dan memperkuat struktur pemerintahan daerah. Ketika desentralisasi fiskal, berarti pemerintah atasan menyerahkan pengaruh atas keputusan anggaran dan pengeluaran kepada pemerintah bawahan, maka seharusnya didahului oleh adanya desentralisasi politik. Desentralisasi fiskal tanpa desentralisasi politik, maka sulit mewujudkan adanya desentralisasi sejati yang benar-benar mampu mencerminkan kepentingan dan aspirasi daerah. Desentralisasi fiskal membutuhkan adanya akuntabilitas terhadap masyarakat dan lembaga di daerah ketimbang terhadap atasan di luar daerah. Dalam kerangka devolusi, maka desentralisasi fiskal berkaitan dengan dua hal pokok, yakni kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan memenuhi kebutuhan publik, serta memperoleh pendapat untuk membiayai pengeluaran tersebut. Norton 1994, 71, 2, Smith 1985. Yang berikut sumber pendapatan daerah. Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Di berbagai negara, sumber keuangan daerah ini selalu menjadi polemik karena ada perbedaan distribusi sumber pendapatan antara pemerintah daerah dengan pusat. Daerah selalu merasa bahwa sumber dana yang dimiliki kurang memadai dan pemerintah pusat dituduh enggan berbagi pendapatan dengan daerah. Pendapatan asli daerah. Locally raised revenue merupakan pendapat yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah. Terdapat 3 kategori yang masuk dalam jenis pendapatan ini, yang meliputi pajak daerah, denda dan pungutan, serta penghasilan perusahaan daerah. Cara pemungutan pajak pada tingkat lokal di berbagai negara berbeda satu sama lain. Namun ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pijakan evaluasi terhadap perpajakan lokal ini. Norton menjelaskan berbagai jenis pajak daerah yang ada di berbagai negara di dunia, yang meliputi pertama, property tax, yang didasarkan atas nilai jual atau potensial dari tanah dan atau bangunan, pindah tangan kepemilikan, atau aset bangunan yang tampak. Kelebihan dari pajak properti ini menurut Wilson dan Game, karena mudah dikelola dan bagi banyak orang lebih tampak diterima dan dimengerti untuk menyerahkan dana bagi pelayanan pemerintah daerah melalui pemajuan properti yang tidak bergerak. Kedua, local and regional
Income and Profit Tax. Pajak ini dikenakan atas laba dan penghasilan baik di tingkat lokal maupun regional. Jenis pajak ini dikenal efisiensi dan fleksibel. Pajak ini bisa dikenakan secara progresif berdasarkan tingkat pendapatan dan luwes karena dapat meningkat secara otonomi secara berkembang penghasilan dan inflasi. Ketiga, business rate and other source of tax, yang merupakan pajak usaha terhadap penghasilan bisnis lokal dengan tarif biasanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Perusahaan daerah ini ada yang bergerak dalam memberikan keperluan umum seperti penyediaan air, listrik, gas, transportasi umum, pemeliharaan jalan dan penjahit, serta pengelolaan limbah cair dan sampah. Ada beberapa yang beroperasi untuk memperoleh pendapatan seperti perumahan, pelabuhan laut dan udara, stasiun dan terminal, parkir, jalan tol, pabrik pemanas, pasar, dan lain sebagainya. Joint ownership terjadi ketika dua atau lebih komunitas memilih menjalankan suatu perusahaan bersama-sama. Keuntungannya terasa ketika perusahaan secara ekonomis tidak layak dijadikan oleh satu yurisdiksi tertentu dalam menyediakan layanan karena terbatasnya pasar, keahlian faktor lainnya. Kepemilihan fasilitas umumnya tergantung pada besarnya investasi modal dari setiap partisipan. Special Autonomous Districts yang dibentuk dengan definisi yang sangat jelas berdasarkan style law dan dapat berbeda satu sama lain.